Kita berada di penghujung acara Suratul Jum'ah ya, di Star FM ya, yang selalu di hati. Isra Mi'raj ya adalah peristiwa yang luar biasa, yang termasuk di antara mukjizatnya Rasulullah, yang bahkan seluruh Arab dulu tidak mempercayainya ya, yang hanya percaya pada saat itu adalah sahabat Rasulullah SAW, Abu Bakar As-Siddiq ya. Peristiwa inilah yang menjadi momentum dari gelarnya As-Siddiq, karena tidak ada yang percaya dengan Rasulullah kecuali beliau ketika Rasulullah menceritakan tentang Isra dan wal Mi'rajnya Rasulullah. Tapi momentum Isra ini yang harus kita ambil ibrah atau ambil pelajaran daripada Isra Mi'raj ini ya, bahwa kita fokuskan bahwa Isra Mi'raj ini tujuan Rasulullah Mi'raj itu ada di Masjidil Aqsa ya, tepatnya di Palestina ya. Namun pada saat ini Palestina dikuasai oleh bangsa Israel. Kita harus memang memperjuangkan Al-Quds ini ke tangan umat Islam, sebab inilah momentum Isra itu ya. Isra, tujuan Rasulullah SAW pertama adalah Isra ya, Isra'nya Rasulullah SAW itu di Masjidil Aqsa ya, dan Mi'rajnya Rasulullah ya itu di Masjidil Asra ya, Masjidil Aqsa. Jadi Rasulullah tujuan perginya ya, tujuan Isra ya itu di Masjidil Aqsa, dan awalnya Rasulullah Mi'raj itu adalah di Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Aqsa ini adalah Isra Mi'raj ini ya, sebagai bukti ya bagi kita bahwa milik umat Islam itu. Jadi Al-Aqsa adalah milik umat Islam ya, karena Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj di situ. Tujuan Rasulullah Mi'raj Masjidil Aqsa, dan awal ya Rasulullah Mi'raj itu adalah Masjidil Aqsa, tepatnya di Qubatus Sahra. Kalau kita nanti mampu ke sana untuk mengenang Rasulullah SAW Isra Mi'raj, itu ada tapak kaki sebagai saksi bahwa Rasulullah SAW Mi'rajnya pas di Qubatus Sahra itu. Itu yang pertama ya. Artinya momentum Isra Mi'raj ini sebagai alasan ya bagi kita untuk memperjuangkan Palestina. Yang kedua ya, alasan kedua adalah Rasulullah SAW ya dan para sahabat ya pada saat itu ketika Rasulullah masih di Makkah ya, sampai Rasulullah hijrah. Setelah hijrahnya Rasulullah 16 atau 17 bulan ya, baru dipindah ya kiblatnya. Jadi kiblat pertama umat Islam ya, baik waktu itu ketika Rasulullah di Makkah sampai Rasulullah hijrah, itu kiblat pertama umat Islam adalah berada di Masjidil Aqsa ya. Jadi sebelum dipindahkan ke Masjidil Haram ya, kiblat umat Islam itu adalah di Masjidil Aqsa ya. Inilah menjadi bukti dan alasan kenapa harus kita memperjuangkan Al-Aqsa atau Masjidil Haram Masjidil Aqsa ya. Itu alasan kedua ya, bahwa kenapa Al-Aqsa itu harus kita perjuangkan, atau kenapa Al-Quds itu harus kita perjuangkan, karena ini adalah milik umat Islam ya, bukan hanya sebagai momentum Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Yang kedua adalah bahwa Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertamanya umat Islam. Yang ketiga, kenapa alasan harus kita perjuangkan Al-Aqsa ini atau Al-Quds ini, bahwa ketika ya Indonesia merdeka ya,
yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu yang pertama sekali adalah Palestina, ya. Wabil khususnya, ya, lebih khususnya bahwa yang mengakui dan mengajak pemimpin Arab itu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Imam Masjidil Aqsa itu sendiri, ya, Imam Masjidil Aqsa itu sendiri. Artinya, kenapa umat Islam Indonesia harus peduli dengan kemerdekaan Palestina? Karena Palestina peduli dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, ini luar biasa. Artinya mereka peduli dengan kita, ya kita seharusnya ya peduli dengan mereka, karena mereka juga termasuk saudara kita seakidah. Ya, kalau kita melihat, ya, banyak sekali memang kalau hanya beberapa dari umat Islam sendiri, ya, umat Islam Indonesia banyak memang sudah memberikan sumbangsih berupa materi, ya, terutama di masa-masa musim dingin ini, ya. Ada beberapa komunitas ustazah atau komunitas organisasi, ya, yang ada di Indonesia yang masih peduli dengan Al-Aqsa. Mereka memberikan sumbangan atau berupa materi atau uang untuk mereka yang masih membutuhkan bantuan. Bahkan gitu ya, Indonesia sudah mendirikan rumah sakit di sana. Ya, alhamdulillah, ya, rumah sakit yang salah satu sumbangsi atau kepedulian umat Islam Indonesia mendirikan rumah sakit, ya, dan memberikan beberapa petugas kesehatan yang dipekerjakan di sana. Alhamdulillah, ya, baru beberapa tahun belakangan ini sudah, alhamdulillah, sudah mulai beroperasi. Mudah-mudahan ini mungkin salah satu, ya, kecil salah satu bukti sumbangsi Indonesia, ya, buat warga Palestina yang masih berada di sana, walaupun semakin sedikit, ya. Kalau mungkin dulu kita tahu sejarahnya bahwa Israel hanya menguasai sedikit, ya, daerah Palestina, tapi bahkan sekarang, ya, terbalik, ya, Palestina yang hanya menguasai sedikit di tempat tanah leluhur mereka. Ini sangat menyedihkan, ya. Mudah-mudahan ini menjadi momentum Isra Mi'raj ini kita lebih mengetahui bahwa tujuan daripada Isra ini adalah momentumnya adalah bahwa daerah, ya, landasan atau daerah yang harus kita ingat adalah daerah Rasulullah SAW Isra Mi'raj itu adalah Al-Quds atau Al-Aqsa. Itu adalah milik umat Islam. Itu adalah potensi aset umat Islam seluruh dunia, ya, yang harus kita perjuangkan, ya. Sangat disayangkan, ya, kalau kita tidak kenal, ya, dengan Al-Quds. Sangat disayangkan kalau kita tidak cinta dengan Al-Quds. Kenapa? Karena kita setiap tahun memperingati Isra Mi'raj, karena setiap tahun kita merayakan, bahkan, ya, di beberapa daerah bahkan membuat pengajian tentang Isra Mi'raj, ya, memperingati Isra Mi'raj, ya, bahkan menjadi hari besarnya Islam. Kalau di Indonesia itu tanggal merah, ya, artinya momentum kita untuk memperingati Isra Mi'raj setiap tahunnya dibuat libur bersama ini agar kita bisa lebih dekat dengan Al-Quds, lebih dekat dengan Al-Aqsa, yang tentunya sudah kita jabarkan tadi di kesimpulan bahwa Al-Aqsa itu adalah tujuan Al-Isra Mi'raj dan landasan Mi'raj. Yang kedua, sebagai kiblat pertama umat Islam. Yang ketiga adalah Palestina adalah yang pertama memberikan pengakuan kepada kemerdekaan Indonesia.